Eh, Tuhan nggak punya enggak, Tuhan nggak punya nafsu Jangan begini berlebihan. saya. Nah, kamu harus konsisten dong. Yesua ini manusia apa Tuhan? Aku bilang dia itu Tuhan sendiri dalam wujud seperti manusia, wujudnya Nah, seperti ketika manusia. datang ke dunia, dia wujudnya sebagai manusia apa sebagai Tuhan? Dia wujudnya sebagai manusia, wujudnya sebagai manusia Manusia yang sempurna. sempurna, betul? Mm. Nah, ketika dia di dunia menjadi manusia yang sempurna, apakah dia punya nafsu birahi? Aku sudah bilang tadi Tuhan itu datang ke dunia bukan untuk berakhir. Tuhan Kamu datang ke dunia untuk dengarkan menyelamatkan. Ari, kamu tadi mengatakan Yesua datang ke dunia menjadi manusia. Iya, Benar? tetapi Manusia urusan yang sempurna, betul? iya. Nah, kita kunci. Yesus Hmm. di dunia manusia apa Tuhan? Aku sudah bilang tadi, dia itu tuh Yahweh sendiri dalam wujud seperti manusia, berinkarnasi Dia seperti datang ke manusia. dunia, dia manusia apa bukan? Itu aja. Manusia sempurna, tapi untuk urusan seks dia tidak ada sedikit pun dalam hatinya karena dia yang kuasa. Masa Tuhan Tuhan itu tidak ada yang namanya seks. Bahkan Nora, nanti nanti kita kalau orang manusia masuk di surga tidak ada itu Bertanya seks. bukan, saya tidak bertanya tentang ketuhanannya Yesua. Ketika Yesua menjadi manusia, kemanusiaan yang saya tanya. Dia mati Iya, sebagai manusia bukan? iya benar. Dia makan, dia tidur, dia marah, dia menangis, dia takut sebagai manusia bukan? Iya, sebagai Nah, manusia benar. manusia memiliki nafsu birahi kan? Iya, Nah, jadi kalau Yesua ada nafsu birahi, apakah itu salah? itu enggak begini Nora. Tidak ada ayatnya dalam enggak begini Nora, Begini, begini bukan, Nora. bukan. Tidak, Ketika tidak, Yesua, tidak. sebentar. Kau cermati baik-baik perkataan saya. Iya, aku Ketika Yesua, begini Nora. sebentar. Nora Sebentar. itu bernarasi Sebentar, deh. sabar dulu. Ketika Yesua menjadi manusia, Mm, manusia yang sempurna, dia mati di kayu salib, manusia, iya, karena manusia bisa mati, sabar. Dia makan, manusia, karena iya, manusia merasa iya, lapar. iya, Dia ah, tidur, dia manusia, karena manusia iya, ngantuk. Dia ah. minum, dia manusia karena dia haus. Dia marah, dia menangis, dia ketakutan, dia manusia, ya karena dia memang manusia. Sekarang, kemanusiaan Yesua ketika dia kalau memiliki nafsu birahi, apakah salah atau tidak? Enggak begini Nora. Kalau saya bilang Yesua itu memiliki nafsu berahi, berarti saya menambah firman Tuhan karena di kitab enggak Saya begini di bukan kitab bilang, saya bukan bilang menambah firman Tuhan kamu. Saya cuma enggak. bilang, sebentar, sisi kemanusiaannya. Kamu paham Iya, nggak? iya. Kamu ini Iya, manusia loh. Nah, apakah iya sisi manusia kalau manusianya. iya sebentar, apakah manusia kalau memiliki nafsu birahi itu salah? Saya tanya dulu sama kamu, salah tidak? Sebenarnya tidak jadi masalah tapi tidak ada tertulis dalam Bible. Masalah. Tidak jadi Jadi apa masalah Nora. salahnya kalau Artinya Yesua? Apa salahnya kalau Yesua yang betul-betul hakikatnya 100% manusia, kalau dia memiliki nafsu birahi, kenapa kalian yang bermasalah? enggak Nora begini. Kalau misalnya kalau saya bilang Yesus itu punya nafsu birahi, berarti saya menambahi firman karena di kitab Bukan Wahyu sampai ke menambahi firman. Sekarang saya Kejadian tanya sama sampai kamu. Wahyu tidak ada itu tertulis. Bentar, saya tanya sama kamu. Tidak ada tertulis kitab Kejadian sampai Sabar. Wahyu. Ya. Kalau Bang Arben. Sabar, saya tanya sama kamu. Yang mati di kayu salib, manusia apa Tuhan? Aku sudah bilang dia adalah Yesua Yahweh sendiri dalam wujud seperti manusia. Ya, yang mati di kayu salib, manusia apa Tuhan? Saya bilang Yesua firman hidup yang dalam wujud seperti Saya manusia. tidak tanya, yang mati di kayu salib, manusia apa Tuhan? Tubuh kemanusiaannya yang mati. Tubuh Berarti Yesus kemanusiaan. ini manusia kan? Waktu di dunia manusia kan? Iya manusia. Nah, ketika dia bangkit, dia minta kepada murid-muridnya untuk meminta makanan. Yang dikasihnya adalah dua ikan, ya kan? Iya. Nah, Iya. itu waktu dia memakan ikan itu, manusia apa bukan?
Itu sisi kemanusiaannya. Oke, waktu di atas kapal dengan murid-muridnya, mereka mengalami yang namanya badai. Yesus Iya. Yesus ketiduran, betul. Nah, Iya. dia tidur sebagai manusia apa bukan? Iya, dia tidur sebagai sisi kemanusiaannya juga itu. Ketika dia memporak-porandakan dagangan orang di halaman bait Allah, itu manusia atau bukan? Sisi kemanusiaannya juga. Isi kemanusiaannya. Berarti Yesua ini 100% manusia sama seperti kita, betul? Tidak 100% manusia, hanya wujudnya aja 100% manusia. Nora. Wujudnya betul, dia Benar, wujudnya benar. 100% manusia kan, Ari? Iya. Nah, ketika dia Enggak, begini Nora, dia wujudnya 100% ketika manusia, sabar dulu, dia sabar, bukan sabar. manusia. Iya. Yang 100% manusia ini memiliki hawa nafsu birahi, apakah salah manusia punya nafsu birahi? Manusia nafsu birahi dia normal lah kalau manusia punya nafsu birahi. Jadi bukankah Yesua ini manusia 100% ketika di dunia, kalau dia memiliki nafsu birahi, kenapa kalian yang seot? Tapi itu tujuan Yesus datang di dunia ini bukan untuk menikah, bukan untuk nafsu. Saya tidak tanya tujuan. Kamu logika dulu lah, Ari. Binatang saja punya Iya. nafsu loh. Apalagi manusia. Iya. Binatang, sabar dulu. Binatang yang nggak punya Iya. akal. Sabar dulu. Binatang nggak punya akal, itu diberikan nafsu. Manusia yang punya akal diberikan nafsu. Masa kau bilang Yesua itu datang ke dunia mengambil rupa Yahweh, dia menjadi manusia 100%, dia makan, dia tidur, dia marah, dia menangis. Terus giliran nafsu birahinya kalian tolak. Kalau ada nggak tertulis dalam Bible Tuhan punya nafsu birahi, ada nggak tertulis? Kalau ada tertulis Sekarang dalam saya Bible tanya ya sama kami kamu. imani, Saya tanya tapi sama tidak ada kamu. tertulis dalam Bible. Bentar, saya tanya sama kamu. Ada nggak manusia yang merasa tidak lapar? Tidak, kalau merasa tidak lapar berarti ada gangguan dalam dirinya. Ada Berarti nggak orang itu manusia sakit. yang tidak punya hasrat birahi? Ada karena dia sakit. Orang gila mungkin. Karena sakit. Jangan sakit. Itu penyebab. Itu namanya penyebab. Ada nggak manusia Iya. yang normal? Nggak ada kan? Iya, Pasti ya ada, kalau kan? normal ya nggak ada. Ada. Iya. Nah, kira-kira Yesua ini normal apa enggak? Ya 100% manusia sempurna. Normal apa enggak? Ya normal ya, masa Tuhan nggak Kalau normal dia sih? normal, kalau dia punya birahi, kenapa kalian pula yang salahkan? Ya, tapi kalau dia misalkan kalau dia punya birahinya tujuannya buat apa? Untuk berkembang biak. Yesus tidak datang ke dunia ini untuk berkembang biak, Nora, Yesus Tuhan bukan untuk berkembang biak, tetapi untuk menyelamatkan manusia. Bukan itu. Misinya untuk menyelamatkan Bukan itu. untuk berkembang Gini, biak. Aduh, Nora. Ari, dengarkan ya. Nora, apa tujuannya Yesua punya birahi? Sebenarnya bukan kau tanya apa tujuannya. Dia manusia. Sebentar dulu, jangan saya ditolak. Jangan saya disanggah. Dia manusia sama halnya seperti saya dengan kamu. Dia laki-laki. Maaf, Iya. dia punya kelamin yang dimana umur 8 hari kulit hatannya itu disunat. Benar nggak? Iya benar. Berarti dia laki-laki yang normal. Wajar kalau kita katakan laki-laki manusia yang normal akan mempunyai nafsu birahi. Wajar. Tapi karena kalian jadikan Tuhan, kalian tidak mau dia punya nafsu birahi. Nora, tujuan Yesus Masih datang ke dunia ini untuk menyelamatkan, bukan untuk nafsu berkembang biak. Kalau memang untuk menyelamatkan, ngapain dia jadi manusia? Pertanyaan bagus nih. Pertanyaan bagus sekali, Nora. 100 untuk Nora. Ini pertanyaan bagus. Tujuan Yahweh sendiri datang ke dunia ini untuk menjadi manusia, Nora. Karena semua orang di dunia ini sudah berdosa semua. Nabi Rasul juga berdosa. Dengar dulu, Nabi Rasul juga punya dosa. Tetapi cara untuk menyelamatkan manusia itu tidak punya dosa. Jadi yang tidak punya dosa itu
satu-satunya yang tidak punya dosa itu adalah Tuhan. Jadi dia turun sendiri dalam manusia untuk menyelamatkan manusia. Oke. Begini. Datang ke dunia itu untuk menyelamatkan, bukan untuk nafsu orang. Ya, sabar. Sekarang giliran saya ngomong. Ya, jangan kamu ngomong. Tadi kamu Ari mengatakan satu-satunya yang tidak punya dosa adalah Tuhan. Hei, Iya. kutu kipret. Memang Tuhan berdosa. Mana ayatnya Tuhan berdosa? Ari, jangan saya disanggah. Jangan saya disanggah. Iya. Saya mau menyanggah omongan kamu, narasi kamu yang mengatakan satu-satunya yang tidak berdosa adalah Tuhan. Maka ini, dengarkan baik-baik. Tuhan menciptakan, saya larikan dulu ke Islam ya. Allah menciptakan surga dengan neraka. Surga tempatnya untuk orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, yang tidak menyembah kepada Allah, yang tidak menyembah kepada satu-satunya Tuhan, ya. Surga untuk orang-orang yang menyembah kepada Allah, neraka untuk yang tidak menyembah kepada Allah, kan begitu? Iya. Allah menciptakan manusia dengan makhluk-makhluk yang lain, salah satunya adalah malaikat, yang dimana malaikat ini akhirnya kalau di dalam Kristen membangkang, betul? Iya, Nah, membangkang, ini disebut memberontak. iblis, Satan, betul? Iya. Nah, Iya benar. sekarang begini, Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menciptakan malaikat, yang dimana malaikat ini akhirnya dia membangkang, dia disebut Satan, iblis. Lah, terus kau katakan satu-satunya yang tidak berdosa adalah Tuhan. Gimana? Kau pikir sekarang begini, kutanya sama kau Ari, yang membuat kau berdosa ini atas godaan iblis atau tidak? Atas godaan setan. Iblis, betul? Iya, iblis, iya setan. Ya, yang menciptakan malaikat menjadi iblis ini, yang disebut iblis ini, bukankah itu Tuhan juga? Iya, Tuhan. Nah, Tuhan. jadi bagaimana mungkin Tuhan bisa berdosa? Iya. Emang tidak ada sejarahnya Tuhan berdosa. Lah, tadi yang bilang satu-satunya yang tidak berdosa adalah Tuhan. Iya. Kalau malaikat ada yang berdosa, tapi kalau Tuhan tidak ada yang berdosa, mana ayatnya Tuhan berdosa? Coba tunjukin ayatnya di Bible Tuhan berdosa. Tuhan melakukan dosa ada enggak? Sekarang begini. Ayat di Bible Tuhan melakukan dosa. Oke, sekarang begini. Tunjukin ayatnya. Sebentar. Iya. Yang mengutus Musa Tuhan bukan? Yang mengutus Musa Tuhan Yahweh yang mengutus Musa. Ya, oke. Tuhan yang mengutus Musa. Tujuan Tuhan mengutus Musa untuk apa? Tujuan untuk menyelamatkan Israel keluar dari Mesir. Musa ini seorang nabi, betul? Iya, nabi. Ya, benar. Berarti tugas seorang nabi adalah menyelamatkan, betul? Iya, benar. Tepuk tangan. Sekarang, apa yang dikatakan Yesus? Apa dikatakan Yesua? Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang bisa sampai kepada Bapa tanpa melalui aku, kata Yesua. Iya, benar. Musa sebagai jalan untuk menyelamatkan Bani Israel, mengajarkan tentang hukum Torah, betul? Iya, benar. Ya. Yesua adalah jalan kebenaran untuk Bani Israel. Tercatat di dalam Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya untuk domba-dombaku yang hilang dari umatku, yaitu Israel. Betul? Iya, benar. Jadi apa bedanya Yesua dengan Musa, yang dimana mereka sama-sama adalah jalan keselamatan? Bedanya, kalau Musa itu lahir dari sperma dan ovum, tapi kalau Yesua dari Roh Kudus. Itu. Nah, oke. Musa dari- Sekarang Musa kalau dari kamu Roh Kudus, bilang, oke, sekarang kalau Yesua hebatnya karena dia dilahirkan, sekarang Roh Kudus, apa orang bedanya? tidak. Apa bedanya Adam yang tidak perlu ada bapak dan ibu, dia sudah tercipta, dengan Yesua? Yesua harus menumpang rahim. Adam kan diciptakan dari tanah, menghembuskan nafas hidup. Yahweh menghembuskan nafas hidup ke tubuhnya sehingga dia hidup jadi manusia. Oke, sekarang saya tanya, kira-kira kalau Bunda Maria keguguran, ada nggak Yesua ini?
Kalau Bunda tidak ada, tetapi kan tidak ada Roh Kudus menjaganya, jadi tidak mungkin. Kalau Roh Kudus menjaganya, orang tidak mungkin keguguran. Karena kalau keguguran Nora, ini misinya itu batal Nora. Ini Nora kalau keguguran, misinya ke dunia ini gagal. Masa misinya gagal? Tidak mungkin lah. Ari, kau sadar nggak? Kalian sadar nggak? Kalian Terlalu banyak lu bernarasi. Sebentar. Di dalam Islam, manusia itu bergantung pada Tuhannya. Di dalam Islam, Iya. manusia itu bergantung. Sebentar. Dia berdoa, dia minta rezeki. Sama seperti Yesus mengajarkan, dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami. Berarti diajarkan meminta rezeki kepada Tuhan. Yang bisa mematikan manusia dan membangkitkan itu hanyalah Tuhan. Betul? Iya benar. Jadi manusia ini bergantung pada Tuhan, bukan Iya. Tuhan yang bergantung pada manusia. Bedanya di Kristen, dengarkan baik-baik. Bedanya di Kristen, Tuhan yang diatur oleh manusia. Diatur oleh manusia. Seandainya Nora, Bunda Maria keguguran, berarti batallah misi Tuhan itu. Iya. Misinya batal. Tapi Saya tanya, siapa yang berinspirasi tahu ya? iya, Siapa yang berinspirasi kematian Tuhan itu harus disalibkan? kematian Tuhan itu harus disalibkan itu karena nubuatan para nabi. Sudah Sebutkan dinubuatkan. nabi siapa yang menubuatkan kematian Tuhan harus disalibkan? Nabi-nabi di perjanjian lama. Di perjanjian Satu lama. nabi saja. Di surat nabi mana? Di nabi siapa? Surat nabi siapa? Yesaya kah? Yehezkiel kah? Yesaya coba. Yesaya berapa? Nah, ini begini Nora, dia itu Ini Nora. dilahirkan, dia itu Saya dilahirkan. bertanya, di surat nabi mana? Di kitab tanah. Kitab tanah itu kitab para nabi-nabi, betul? Iya. Di kitab nabi siapa? Surat nabi siapa yang menuliskan bahwa kematian Tuhan harus disalibkan? Silakan. Saya tunggu. Cari dulu. Iya, sebentar tunggu ya. Mikana, bantu saya dulu di surat apa? Tunggu sebentar, tunggu aku yo. Ya. Tunggu. Ya. Tunggu. Iya. Tunggu sebentar. Iya, aku tunggu loh. Aku tunggu. Kau jangan makan mie goreng, woi. Woi, mau kutraktir kau mie Aceh?
Di tap layarnya ya. Ini 4,2 ini benar-benar 4,2 tuh apa sih? Ya? Dia WA Mikana, boy. Tunggu sebentar. Aku takutnya dia WA Pak Noel. Pak Noel. Pak Noel, tolong bantu aku. Jangan Ari kau turun. Itu si Noel udah pernah nanya sama aku di mana Abraham dilahirkan, bingung. Pak Noel salah satu Kristen dari beribu Kristen yang mengatakan bahwa Abraham orang Ibrani. Abraham orang Ibrani. Lahirnya di mana? Di Damsik. Apa? Ya, hapusin aja. Hapusin aja, nggak apa-apa. Sakit semak. Ari, mau dibanting HP-nya. Tunjukkan satu surat Nabi yang menubuatkan kematian Tuhan dengan cara disalibkan. Aku mau menangis, woy. Ari, kira-kira besok mau kau datang lagi? Dia telepon. Sebentar. Call friend. Weh, Pak Noel, kalau Pak Noel ada tonton saya punya live, kasih bantu dulu si Ari, kasihan. Itu si Ari. Lupa dia beli Pampers. Kasih bantu dulu. Coba buka Yesaya pasal 5, coba Yesaya pasal 5. Yesaya 5 ayat 5. Yesaya 5 ayat 5. Oh, Yesaya 5. Yesaya 5 ayat 5 coba. Yesaya 5 ayat 5. Kita kenakan dulu toh. Yesaya 5 ayat 5. Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menembang pagar durinya sehingga kebun itu apa kok ini? Iya, Yesaya 5 ayat 5 bagaimana? Sebentar. Yesaya 5 ayat 5 ya. Iya. Oke. Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis dan melanda temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Apa nih? Ini tentang kebun anggur. Tunggu. Nubuatan kematian Tuhan dengan cara disalibkan kok kebun anggur. Ari, itu teman kau lagi bertanam anggur atau apa ini? Ari, lagi makan anggur? Sebentar. Oke. Allah menciptakan langit dan Astagfirullahaladzim. Ya Allah, astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. 10 ayat 38. Matius 10 ayat 38. Weh, kita para nabi. Kita para nabi yang ada di perjanjian lama ini nubuat. Kalau Matius bukan nubuat, gimblek. Oh iya,
Tunggu sebentar ya. Oke. Asal hanya bilang dong sama Yesua, jangan merubah air menjadi anggur. Ujungnya Ada, apa? Nora. Ujungnya Yesaya 5 nomor 5 tentang kebun anggur. Iya, saya sabar. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Wait, tap-tap layar dulu ya. Tap-tap layar. Jangan kalian melihat. Karena menunggu si Ari, biarlah. Aku menutup sedikit dulu ya. Cepat Ari. Dia telepon Mikan aja tidak dapat dia. Mikan aja nggak tahu. Ayo Ari. Sepuluh menit kemudian. 1 tahun kemudian. Kira-kira pukul 4. Kira-kira pukul 6. Kira-kira dan si kira-kira. Sakaria 13 ayat 7. Apa? Sakaria 13 ayat 7. Sakaria 13 ayat 7. Karya. Sakaria 13 ayat 7. Zakaria 13. Oke. Ah, Nah, saya baca ya. Nomor 7. Sakaria 13 ayat 7. Hai pedang, bangkitlah Zakaria 13 nomor 7. Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bunuhlah gembala sehingga domba-domba tercerai-berai. Aku akan mengenakan tanganku terhadap Gembala itu siapa di situ? Gembala itu siapa di situ? Gembala itu Yesua Masia di situ. Yesua domba apa gembala? Dia adalah domba. Nah, di sini Mazmur bunuhlah gembala. Mazmur 109 ayat 2 sampai 5. Banyak ayatnya orang. Mazmur 109 ayat 2 sampai 5. Mazmur 109 Ayat 2 sampai 5. Oke. Sebab mulut orang fasik dan mulut penipu tenganga-nganga terhadap aku. Mereka berbicara terhadap aku dengan lidah dusta. Dengan kata-kata kebencian mereka menyerang aku dan memerangi aku tanpa alasan. Sebagai balasan terhadap kasihku mereka menuduh aku sedang aku mendoakan mereka. Mereka membalas kejahatan kepada ganti kebaikan dan kebencian ganti kasihku. Apa ini? Iya, benar itu ayat. Itu banyak ayatnya. Yesaya Nabi 50 mana? ayat 6 lagi. Yesaya 50 ayat 6 Sebentar. coba. Nabi mana yang menubuatkan kematian Tuhan dengan cara disalibkan? Iya. Memang penyalipan itu nubuatan loh. Iya, Nabi siapa? Dia Mazmur ini ini baca Nabi ini Daud loh. Yesaya. Ya ampun. Baca di Yesaya ini ada. Itu aku Iya, sudah kasih Yesaya tahu berapa? tadi. Iya, Yesaya berapa? Yesaya berapa? Yesaya 50 ayat 6. Yesaya 50 ayat 6. Yesaya 50 ayat 6 coba. Oke. 6 ya. Yesaya 50 Aku ayat memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Emang Yesus punya janggut? Aku tidak menyembuhkan mukaku ketika aku Aku dinodai tidak dan diludahi. menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi.
Di waktu Ini penyalipan dia bukan dinodai dan penyalipan. Yesua waktu disalib dinodai dan diludaikan, dicampur dan diludaikan oleh. Bagaimana mungkin ada orang dia di kayu salib setinggi itu baru dia diludahin? Wih, Enggak waktu diseret ke Bukit Golgota kan dia diludai. saya tanya dan sama kamu, di mana nabi siapa yang menubuatkan kematian Tuhan dengan cara disalibkan? itu ini Di sini nggak ada konteksnya penyalipan, Gimbal. ini kan aduh. Apa pertanyaannya apa coba? Nabi siapa yang menubuatkan tentang kematian Tuhan dengan cara disalibkan? Tunggu ya. Oke. Hei para gembala-gembalaku, domba-dombaku. Aku akan mengembalakanmu. Datanglah kepada Bapa Noel dan Mikana. Datanglah agar kalian makin disesatkan. Naik itu Faruk. Itu Faruk naik dulu itu. Nah, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggung, aku pun udah mau masuk asar. Yeay. Gantian dah. Kan udah mau masuk asar Medan. 15 menit lagi asar 10. Ini udah azan. Aku udah azan. Oh yaudah, itu berapa sholat dulu lah, baru aku tungguin ya. Ah ya oke, saya jadikan moderator dulu ya. Oke. Handphone boleh? Oke. Ya, halo, Bang Ari. Ya, saya Ya, silakan Bang. Oke, saya izin sholat dulu ya. Ya. enggak saya 53 murah. Dia saya 53. Ya, saya 53 nomor. Tunggu. Ya, saya 53 nomor berapa? Tunggu sebentar. Saya 53 ayat 4 sampai 5. Ya saya 53 ayat 4 sampai 5. Ya. Pertanyaan dari Tok Nora apa, Bang? Itu ayat Yesus disalib. Ayat Yesus, ayat nubuatan Yesus disalib banyak Tok Nora sekali kan tadi ayatnya. bertanya nih, Tok Saya Nora. bertanya, nabi mana yang menubuatkan kematian Tuhan dengan cara disalibkan? Iya. Nabi Aku mana? sudah Kan jawab Nabi pertanyaan. Yesaya. Aku kan sudah jawab Nabi Yesaya. Banyak nabi. Salah satunya banyak nabi yang menubuatkan, salah satunya Nabi Yesaya. Banyak sekali di perjanjian lama menubuatkannya. Ya, coba dibaca Bang. Coba dibaca Bang. Yesaya 53 nomor 4 sampai 5. Coba dibaca. Tetapi Di dalam sesungguhnya Bible banyak sekali penyakit. ayatnya loh. 100 lebih ayatnya banyak sekali. Iya, banyak silakan sekali kita baca ayatnya. ya. Ya kita baca Yesaya 53-nya ya. Adakah Iya. di sini dinubuatkan ya Tuhan akan Ini cuma meninggal? salah satunya, ini banyak sekali ayatnya. Iya, ini Yesaya Yesaya 53-nya kita baca sampai 5, ya. coba. Nah, Ya. Yesaya 53 dikatakan, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita lah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, ditindas dan ditindas Allah. Nah, iya itu kan nubuatannya, penyalipannya itu salah satu, itu cuma salah satu loh. Oh, berarti Yesus itu ditindas sama Allah, Yesua.
itu kan apa, untuk misinya kan untuk menyelamatkan manusia. Dia rela Enggak, di sini menderita. ditindas dia. Berarti Yesua itu ditindas Iya, sama Allah. memang waktu dia kan disiksa dulu sebelum disalib, diludai, Iya, disiksa, yang dihina. menyiksa. Ya, yang menyiksa Yesus itu tentara Romawi atau Allah? Aduh, pakai YLT3, aku tidak mau data itu. Jangan pakai data itu Hah? dia. Pakai apa? Pakai apa? Kami tidak pakai data itu, Hah? Pak. Kami tidak pakai YLT3 lah, YLT3. YLT3. Iya, ILT3. YLT3. ILT3, Ini banyak sekali oke. ayatnya, Pak. Ini cuma salah satu. Saya sebut banyak, ratusan ayatnya di Bible. Di Perjanjian Lama ratusan ayatnya. Ini baru salah satunya. Ini saya Ya, kasih tahu. dibaca di situ dikatakan ya, Yesua YLT3 Hamasya coba baca ditindas YLT3. oleh Elohim gitu. Berarti Yesua Hamasya ditindas oleh Yahweh gitu. Ya, itu kan misinya kan datang untuk penebusan, rela menderita di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Itu kan ayatnya ada. Iya, di dalam Yesaya 53 itu dia ditindas oleh Yahweh. Iya. Oh, ditindas oleh Yahweh. Berarti Yesua itu bukan Yahweh ya? Yesua itu Yahweh sendiri yang turun ke dunia dalam wujud seperti manusia. Lantas Begitu. dalam Yesaya 53 nomor 3-nya itu, ya Itu nomor baru salah 4-nya itu, satunya, Jo. Ratusan ayatnya di Bible. iya, Yahweh yang mana? Ayatnya. Ini baru Yahweh salah yang mana satu. lagi yang menindas dia nih, Bang? Banyak sekali ayatnya. Enggak, Yahweh yang mana lagi yang menindas yang menindas Yesua? Maksudnya Yesua Hamasya ini adalah Yahweh sendiri yang turun ke bumi dalam wujud manusia untuk menebus dosa-dosa manusia dan rela menderita di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Titik, tidak ada Iya. koma. Yesua ini kan Yahweh itu sendiri. Iya, Yahweh itu sendiri yang Oke, turun ke dunia. di dalam Manusia, Yesaya 53, dalam Yesaya 53 dikatakan Yesua Hamasyah ditindas oleh Yahweh. Betul? Yang bukan Tuhan yang menindasnya orang-orang Romawi dan Yahudi. Coba dibaca Ayatnya. Bang Ari, dibaca Bang Ari. Iya. Yesaya 53-nya baca, nomor 3 sampai 5-nya baca. Bukan Tuhan yang menindasnya adalah orang-orang Romawi dan Yahudi. Ya, baca nomor 4-nya. Iya, dibaca nomor 4-nya. Coba di situ baca, makanya baca Bible dengan baik dong. Ya, baca nomor 4-nya. Ah. Kalimat Yesaya terakhirnya. 50. 3 nomor 4. Tunggu. Yesaya Silakan. 53 ayatnya, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita Ya. mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Yahweh. Ditindas Yahweh dia. Yahweh yang mana lagi yang menindas dia, Bang? Enggak, yang menindasnya ini orang-orang Romawi dan orang-orang Yahudi. Di situ tertulis dia ditindas Yahweh atau ditindas oleh orang-orang Romawi? Enggak begitu pengertiannya. Yesaya 53 ayat. Enggak, saya tidak tanya pengertian, tertulisnya. Di situ tertulisnya dia ditindas oleh Romawi atau ditindas oleh Yahweh? Sejak kapan sejarahnya Tuhan menindas Tuhan? Tidak ada sejarah. Enggak, makanya Abang baca di kalimat terakhirnya. Di situ tertulisnya ia ditindas oleh Yahweh atau ditindas oleh tentara Romawi. Dia yang udah begini Bang, yang menyiksa Yesus waktu di bumi, yang menyiksanya adalah orang-orang Romawi dan orang-orang Yahudi yang menyiksanya. Iya, kenyataannya kan Romawi yang menyalibkan dia, betul? Iya, Romawi yang menindas dia, betul? iya, orang-orang Romawi dan Oke. Yahudi yang menindasnya, yang menyiksanya. Oke. Tapi di dalam Yesaya 53 nomor 4 yang kau katakan nubuat tentang dia, di situ dia ditindas oleh Romawi atau oleh Yahweh? Dia tunggu. Kocang dia. Bingung dia. Ya, ini kayak mana ini? Begini, saya bacain ya. Sesungguhnya dia telah menanggung penyakit dan penderitaan kita. Dia telah memikulnya, tetapi kita menganggap dia kena kutuk, dihajar dan didera
Elohim. Didera Baik, siapa dia? Sesungguhnya dia telah menanggung penyakit. Iya, Sesungguhnya didera siapa dia? Yang mendera dia di situ Sesungguhnya dia- Elohim atau tentara Romawi? dan penderitaan kita, dia telah memikulnya, tetapi kita menanggung. Dia kena kutuk, dihajar dan didera Elohim. Ini dia di sini. Tunggu dulu Bang Ari tenang Bang Ari tenang. Di situ tertulisnya dia didera oleh Elohim atau didera oleh tentara Romawi? Dia dihajar dan didera Elohim. Elohim. Namun Berarti dia bukan ditikam kan? karena pemberontakan kita. Iya, berarti namun dia bukan dia Elohim, ditikam kan? Karena pemberontakan kita dan diremukan karena kejahatan kita. Iya, berarti Iya. dia bukan Elohim kan? Enggak begini. Kayak mana? Yesua Hamasya itu memang menderita atas izin Elohim Yahweh untuk menebus dosa-dosa kita. Namun dia ditikam karena pemberontakan kita, diremukan karena kejahatan kita. Ganjaran demi keselamatan kita menimba atasnya, dan melalui bulurnya dia telah menjadi kesembuhan bagi kita. Iya, gini Memang Bang Ari, sedikit lagi Bang Ari, pelan-pelan dia Bang Ari. disiksa, Bang disiksa Ari. diludahi karena Bang atas Ari. izin bapaknya. Iya Bang Ari, Atas begini Bang Ari, itu Bang Ari, izin begini Bang dari Ari. bapaknya. Kalau tidak ada izin dari bapaknya, maka dia akan menurunkan malaikat untuk membelanya. Enggak, begini Bang Ari. Yang saya tanyakan gini, Kalau dalam tidak ada izin pemahaman dari Anda, Yahweh, dia akan Iya, menurunkan dalam- malaikat untuk membela Yesus. Begitu iya maksudnya. dalam pemahaman Anda, Bisa saja dia menurunkan malaikatnya kalau dia mau. Iya, tahu, Tuhan. asumsimu tahu, saya dengar. Gini loh, dalam Ini pemahaman bukan Anda. asumsi, ini dari firman Tuhan, bukan asumsi. Iya, dengar dulu, kita buktikan kalau memang bukan asumsi. Di dalam Malaikatnya pemahaman, kan banyak. ya, dalam pemahaman Anda, Yesua Hamasyah itu adalah Elohim itu sendiri, betul? Iya, Oke, Yahweh itu sendiri sementara dalam dalam Yesaya 53 nomor 4, Yesua Hamasyah didera oleh Elohim, betul? Iya, atas izinnya, Nah, atas izinnya. oke. Berarti maka dia akan ada. menurunkan Sabar dulu Bang Ari, malaikatnya. Bang Ari sabar dulu. Berarti ada Elohim yang didera oleh Elohim, betul? Iya, itu kan sudah kehendak yang kuasa. Ini Ada berapa Elohim Bang Ari? Elohim itu ehad satu. Satu? Elohim. Enggak. Aku tanya sama Faruk, Elohim itu nama Tuhan apa bukan, coba? Loh, itu Enggak usah kita Allah begitu. tidak pernah memperkenalkan, Tuhan tak pernah memperkenalkan dirinya dengan nama Elohim. Enggak. Bang Faruk, Elohim itu sebutan, bukan nama. Elohim itu Gelar, sebutan, bukan dia nama. gelar, memang betul gelar. Yang Ya, ditanya gelar. sama itu Faruk, Yesua Elohim bukan? Yesus itu Elohim, sang pencipta Elohim. sendiri. Lanjut itu. Di Yesua dalam berarti Yesaya 53 nomor 4 ya, yang mendera Elohim di situ atau mendera Yesua Hamasyah di situ Elohim bukan? Iya, Elohim kan atas izin. Oke, atas berarti kan izin ada bapaknya. ada Elohim yang didera oleh Elohim, betul? Iya, emang salahnya Nah. itu dilakukan karena kasihnya. Misinya kan Berarti- begitu. Memang misinya kan Iya Bang Ari. Bukan misi. Bang Ari, saya nggak Paham, membantah misi. dari tadi loh Bang Ari. Tujuannya. Saya tidak membantah Bang Ari, saya coba mengikuti alur berpikirnya Anda. Iya benar, aku benarkan. Ya sudah. Memang benar. Yes. Iya. Kan gini Bang Ari, sabar Bang Ari ya. Ada Elohim didera oleh Elohim. Ada berapa Elohim di situ Bang Ari? Cuman satu, tidak dua. Satu teman-teman. Iya, satu. Sejak kapan Tuhan dua nanti berkelahi loh kalau dua. Coba Bukan gini, nanti Bang Ari, bertarung. kita uji ya. Bukannya Satu atau nanti dua Bang Ari? bertarung, bersaing. Ini sabar dulu Bang Ari, kita uji dulu. Satu atau dua. Ada Elohim yang lagi didera. Oke? Satu, dia didera ini. Iya. Ada Iya. Elohim yang lagi mendera. Oke? Iya. Jadi kalau dalam pemahaman bahasa Arab ini pelaku dan korban. Ada pelaku, ada korban. Oke? Iya. Pelakunya itu adalah Elohim, betul? Yang mendera Yesua Hamasyah, betul? Oke, korbannya Yesua Hamasyah yang merupakan Elohim itu sendiri, betul? Iya, benar. Oke, pelakunya Elohim, betul? Iya. Korbannya Elohim, betul? Iya. Oke, ada berapa Elohim Bang Ari? Tetap satu karena
kamu tahu Satu. Yesua itu Kayaknya adalah harus berobat jadi. tidak begini perwujud Yesua itu perwujudan Ini Yahweh yang loh. dikatakan Edis TV teman-teman. Dia makan gorengan 2 ngakunya 1 Bang Enggak, Arinya. enggak begini karena STP itu tidak paham Tritunggal. Ini bahaya kalau tidak memahami Tritunggal. Tritunggal itu kebagaimanaan Tuhan, bukan keberapaan Tuhan. Ya terserah menurut Bang Bagaimana Ari. Tuhan, bukan keberapaan Tuhan. Ya Bahaya oke, ini. izinkan dong Arya. Izinkan Bang Aku kasih Arya, tahu saya ngomong ya, sebentar Bang orang Arya. Kristen Bang yang Ari. tidak paham Tritunggal Ya bisa sabar dulu hidup. Bang Ari, sabar dulu Bang Ari. Jangan tunjukkan kemarahanmu di sini terhadap Edis TV Bang Ari. Ya tadi cuma disclaimer aja tuh. Oke, jadi inilah buktinya teman-teman. Kristen dengan denom apapun, ya dengan denom apapun, dia harus meninggalkan akalnya untuk membenarkan denomnya. Meninggalkan akalnya untuk membenarkan denomnya. Makanya sebenarnya kita prihatin dengan orang-orang seperti ini teman-teman. 2 dikatakannya 1, 1 dikatakannya 2. Maka sebenarnya teman-teman, orang seperti Bang Ari ini adalah orang yang harusnya kita sayangi, kita belas kasihani, dengan sabar, dengan penuh kasih sayang kita coba memberikan dia petunjuk. Karena sejatinya Bang Ari ini bukan pelaku Bang. Orang-orang seperti Bang Ari ini adalah korban. Korban dari mana? Korban dari nubuat Yesus dalam Lukas 21 nomor 8. Dia ini korban dari orang-orang segitu banyak orang-orang yang telah disesatkan. Makanya kita hanya berupaya memberikan penjelasan aja kepada mereka agar mereka menggunakan akalnya. Tapi masalah hidayah itu urusannya Allah. Maka di umat Islam dikatakan umat terbaik untuk yang dilahirkan untuk manusia karena kita berupaya menyelamatkan korban-korban penyesatan dari orang-orang terdahulu, salah satunya dalam Tuhan. Dan dok Iya, masuk korban apa itu coba? lanjut dulu Korban ya, aku apa? persiapan sholat asar dulu ya. Korban apa coba? Korban apa? Ini sudah sejauh. Enggak, nubuatannya itu ratusan Malora. Nubuatannya ratusan. Salah Sekarang satunya begini. Sebentar, Ari. Bukan loh. Pelan-pelan Ari. Ari. Salah satunya adalah Yesaya. Iya, pelan-pelan dulu. Sekarang begini. Elohim yang ada di Yesaya itu apakah itu Elohim Yesua? Iya, Elohim Yesua. Dia yang dinubuatkan. Nah, yang mendera Yesua Masia ini Elohim mana? Bapaknya atas izinnya. Tanpa si izinnya tidak akan Nah, terjadi. Bapak ini Elohim atau bukan? Yesua atau bukan? Aku bilang dia sendiri dalam wujud seperti manusia. Nah, berarti Yesua mendera Yesua. Ya, apa? Misinya keduanya memang begitu. Kalau sudah misinya gimana? Sebentar. Yesua, Elohim Yesua mendera Yesua. Iya, atas izinnya karena kasihnya Nora. Atas izin siapa? Atas izin Sang Pencipta. Sang Elohim pencipta ini Yahweh. Yesua atau bukan? Aduh, sudah 1000 kali dibilang Sang Pencipta ini adalah Yahweh. Yesua itu Yahweh Yesua apa sendiri. bukan? Aku bilang Yesua juga, Yesua sendiri dalam wujud seperti manusia. Enggak, sebelum wujud sebagai manusia, Yahweh ini Yesua bukan? Paham ini si Nora apa? Aduh, si Noranya nggak paham. Bukan dia capek Sebelum deh. menjadi manusia, Yesua atau bukan? Sebelum jadi manusia dia itu Sang Pencipta. Yesua itu bukan? Iya, sebelum jadi manusia dia Sang Pencipta dan yang turun ke dunia ini adalah firman-Nya dalam wujud seperti Dia manusia. Yesua atau bukan? Saya bilang Yesua sendiri. Nah, sekarang ini atas izin Yesua, jadi Yesua didera oleh dirinya sendiri atas izin dirinya. Atas izinnya dia disiksa oleh orang-orang Romawi dan Yahudi, bukan Tuhan yang orang Romawi yang Yahudi yang siksa Nora, orang-orang Romawi dan Yahudi yang siksa atas izin Bapaknya. Yesus itu ada 2 sisi loh, kemanusiaan dan ketuhanan, tahu nggak? Nah, Aku sudah- sekarang ketuhanannya Yesua apa bukan? Kalau dia kalau ini ada sisi ketuhanan dan kemanusiaannya di situ. Iya, dia
Yang Kalau mendera dia itu, yang Nora, mendera dia itu Elohim Yesua itu atau bukan? Aku kasih tahu Nora, kalau dia lagi mengajar di bait suci atau mengajar ke murid-muridnya, itu sisi ketuhanannya. Setiap dia mengajar, itu yang muncul sisi ketuhanannya Nora. Dan kalau dia didera, disiksa, lapar, harus Kau buatlah Yesua kau ini on off Tuhan kau ya. Ketika dia didera, itu sisi kemanusiaannya Nora. Tapi Iya. ketika dia mengajar, itu sisi ketuhanannya Nora. Ketika dia marah, itu sisi kemanusiaannya Nora. Tapi ketika dia membuat mukjizat, itu sisi ketuhanannya Nora. Aku seperti begini Ari. Aku nyalakan matikan lampu. Nih, contoh aku matikan ini ya. Nih, aku matikan ini. Nih. Ini Yesua mati nih. Ya, udah mati nih cahaya nih. Nah, ini aku nyalakan lagi. Nyala lagi nih. Nah, seperti itu on off. Ya, iya, emang kenapa? Karena dia kan enggak begini Nora, tanpa dia dihidupkan tanpa dia dimatikan akan hidup lagi karena kuasanya. Ya, oke. Sekarang kau jelaskan dulu. Yesua ini bentuknya seperti apa ketika dia di sorga dan ketika dia menjadi manusia bagaimana? Cepat, saya mau berzikir dulu. Silakan. Dia itu waktu di surga itu dalam wujud roh Nora, Roh Kudus. Dia dalam wujud roh. Aduh Nora ini nggak apa-apa. Coba ada pertanyaan lain nggak? Coba pertanyaan lain aja deh. Jelaskan sisi Yesuamu ketika dia di sorga sebagai apa? Sebagai roh. Ketika dia turun ke dunia, dia jadi manusia. Rohnya roh Yesua, betul? Iya, roh Elohim. Nah, ketika dia Elohim, mati, dalam wujud firman Elohim, firman dalam wujud seperti manusia, dia adalah firman hidup Nora. Tahu nggak firman hidup? Ya. Jelaskan dulu. Firman hidup atau Kamu Torah jelaskan, hidup. saya tidak akan membantah. Saya apa dulu? Zikir sebentar. Aduh. Dia adalah firman hidup atau Torah hidup dalam wujud seperti manusia. Jadi Yesua Masya itu adalah Bapa Yahweh sendiri yang turun ke dunia ini dalam wujud seperti manusia. Begitu. Jadi dia disiksa oleh orang-orang Romawi dan orang-orang Yahudi atas seizin bapaknya. Tanpa seizinnya maka dia akan menurunkan malaikatnya sendiri untuk membelanya. Begitu. Tuhan itu berubah-ubah karena dia kuasa. Dia bisa dalam fenomena apa saja, dalam fenomena tiang api, tiang awan, semak duri yang terbakar, punggung tangan, itu perwujudan Yesus Masya Sang Pencipta itu banyak. Bisa saja dia berwujud dalam 1 juta atau 1 miliar kalau dia mau. Perwujudannya itu bisa 1 juta bahkan lebih kalau dia mau. Dia kan kuasa, mau jadi apa aja bisa. Begitu. Jadi umat Kristen itu kalau tidak mengakui Yesus Masya itu adalah Yahweh sendiri, dia akan mati dalam dosa-dosanya, akan mati binasa. Mati binasa lah kalau orang Kristen di seluruh dunia tidak mengakui kalau Yesua Masya itu adalah Bapa Yahweh sendiri yang turun ke dunia ini dalam wujud seperti manusia, maka orang Kristen itu akan mati binasa alias masuk surga bersama setan-setan pada hari kiamat nantinya. Nah, dengar itu yang Kristen yang mendengar ini. Jadi siapa yang tidak mengakui kalau Yesua Masya itu adalah Sang Pencipta sendiri, Bapa Yahweh sendiri, maka dia akan mati dalam dosa-dosanya. Dia akan masuk neraka. Nah, ini bukan saya yang katakan, ini firman Tuhan sendiri yang mengatakan, bukan saya yang mengatakannya. Begitu. Jadi ayat-ayat tentang nubuatan penyalipan Yesus Masya ini banyak. Nubuatan-nubuatannya itu ratusan di perjanjian lama. Nubuatan penyalipannya itu di perjanjian lama itu banyak, ratusan ayatnya, ratusan, tidak hanya 1 2 tapi ratusan. Ratusan ayatnya, tidak cuma 1 2. Salah satunya di kitab Yesaya.
Di kitab Yesaya itu banyak juga nubuatannya, banyak sekali. Begitu jadi umat Kristen yang tidak percaya kalau Yesus itu adalah sendiri, Yahweh sendiri, maka dia akan mati dalam dosa-dosanya dan dia akan mati. Ini bukan saya yang katakan loh, ini ayat sendiri yang mengatakannya. Hari ODGJ anggap botol. Ini bukan saya yang mengatakannya, ini firman Tuhan yang mengatakannya, bukan saya. Saya itu sesuai data, sesuai firman. Saya tidak mau menyimpang dari firman. Kayak Nora bilang tadi, kalau Yesus itu punya nafsu birahi, kan tidak ada ayatnya dalam Bible. Jadi kalau tidak ada ayatnya dalam Bible, jangan itu penambahan ayat. Misinya ke dunia ini kan untuk menyelamatkan, bukan untuk berkembang biak. Jadi misinya Yesus ke dunia ini bukan untuk nafsu seks, bukan untuk kawin, bukan untuk berkembang biak, tetapi untuk misinya ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Misinya untuk menyelamatkan. Ya, Bang Bukan Pria. untuk kawin. Halo Bang Pria. Bukan untuk kawin atau Halo, berkembang Bang Pria. biak, bukan. Misinya untuk menyelamatkan manusia. Ah, begitu. Ya Nora, bagaimana Nora? Kita udah nggak kerja aja Nora gara-gara ini. Gimana Nora, La pertanyaan apa? ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya, ya itu kan nama Tuhan kita beda kan Nora, enggak sama. Siapa Tuhanmu? Ya Yahweh Elohim. Dia pernah mati Yeshua. nggak? Yahweh Yeshua Masiah. Dia mati nggak? Mati. Tidak mati dia. Yang mati itu kemanusiaannya yang mati. Iya, intinya manusianya ini mati nggak? Manusianya mati kan, namanya manusia kan pasti mati. Nah, Tapi manusia ketuhanannya ini, yang nggak manusia ini yang dikasih nama Yesua ini gelarnya Tuhan atau tidak? Iya, gelarnya Tuhan, gelarnya Nabi. Jadi Tuhan bisa mati. Hah? Tuhan Iya, bisa Nabi dan mati. Tuhan juga. Hah? Dia bisa mati. Iya bisa mati karena kemanusiaannya yang mati, bukan firman yang mati. Coba begini Jadi Nora, waktu begini dia Nora, makan, waktu dia begini Nora, makan, begini Nora saya kasih gambar. sabar dulu. Aku bertanya dari tadi kau ngomong. Sekarang aku nanya sistem TikTok. Waktu dia makan manusia atau Tuhan? Kemanusiaannya itu, sisi Waktu dia kemanusiaannya. BAB manusia apa Tuhan? Sisi kemanusiaannya. Waktu dia buat mukjizat manusia apa Tuhan? Itu sisi ketuhanannya. Enak aja kau. Nora, kamu tahu nggak? Dia itu mengadakan mujizat. Mujizat itu muncul dalam dirinya sendiri, muncul keluar dari dalam dirinya sendiri. Tahu nggak mujizat yang dilakukan? Oke, ini saya baca sama kamu. Mujizat Saya baca yang ini ya. dilakukan muncul Sabar. muncul dari dalam dirinya sendiri. Sabar, iya. Mujizat itu muncul dari dalam dirinya sendiri. Sabar. Iya. Coba. Oke. Buka ayat Coba apa lagi buka nih? nih. Oke, buka di dalam Yohanes 11. Ya, saya buka ya. Memang ada sih yang Sabar. Oke. Sekarang saya tanya. Yohanes 11 nomor 41. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesua menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Yang mendengarkan Yesua ini siapa? iya bapaknya, Bapak Yahweh, Elohim Yahweh. Nah, Yahweh Elohim ini Yesua atau bukan? Iya, ya dia Yesua. Nah, jadi saya baca. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesua menengadah ke atas dan berkata, Yesua, Elohim, aku mengucap syukur kepada Yesua Elohim, karena Elohim Yesua telah mendengarkan Yesua. Betul? Ini kan ceritanya ini Lazarus dibangkitkan. Yesua memang Betul. Yesua berdoa kepada Elohim Yesua.
Betul? itu memang dalam Bible itu ada Yesua dua. berdoa sebentar. Yesua berdoa kepada Yesua. Yesua berdoa iya kepada dirinya sendiri. Oke, Yesua mengatakan begini. Yesua, aku mengucap syukur kepada Yesua. Yesua mengucap syukur kepada dirinya sendiri. Iya benar. Iya. Yesua mengucap syukur kepada dirinya sendiri. Yesua mengucap syukur kepada dia kan Yesua. Iya kan dia kan Yesua dan Yahweh itu kan satu ehad. Iya, jadi Yesua mengucap syukur kepada dirinya sendiri. Emang salahnya di mana? Sudah kemauannya emang salahnya di mana? Udah kemauannya tuh mau bantah, sudah keinginannya kemauannya. Begitu. Jadi Emang Yesua salahnya di mengucap mana? syukur kepada dirinya sendiri. Yesua berdoa kepada dirinya sendiri. Mana tidak bisa tahu, Ari? Ari, kau berdoa kepada siapa? Ya berdoa kepada Sang Pencipta lah, Yahweh Elohim. Tuhan atau bukan? Tuhan Sang Pencipta, Yahweh Elohim itu Tuhan Jadi Sang kalau Pencipta. kita berdoa itu kepada Tuhan, betul? Iya benar. Nah, sekarang Yesua itu adalah Tuhan, dia berdoa kepada dirinya sendiri, Tuhan. Dia berdoa di sini, Nora, karena itu sisi kemanusiaannya yang berdoa. Yang berdoa itu sisi kemanusiaan. Aku sudah bilang tadi dia dalam dua sisi ketuhanan dan kemanusiaan. Jadi yang berdoa ini sisi ketuhanannya. Sisi ketuhanannya sebagai manusia. Tidak Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. yang berdoa ini sisi kemanusiaannya. Dia berdoa itu karena kedekatannya dengan Bapaknya, sehingga dia berdoa. Dan yang berdoa di Bapaknya sini ini dirinya sendiri atau bukan? iya, Bapaknya ini dirinya sendiri, firmannya. Nah, jadi dia berdoa kepada dirinya sendiri. Ya iya emang coba Dia mengucap syukur kepada dirinya sendiri. begini supaya Nora paham. Pernah nggak filmnya Sunggokong jadi 50 berbicara pada dirinya sendiri dan berkelahi sama dirinya sendiri. Pernah nggak Kau mengumpamakan Tuhan kau dengan Songgokong. supaya Nora paham? Masa Sunggokong aja bisa, masa Tuhan nggak bisa, Nora? Songgokong kau umpamakan dengan Tuhanmu. Supaya Nora paham, karena Nora nggak paham, nggak ngerti. La hawla wala quwata illa billah ya Allah ya Rabbi ya Saya kasih tahu Karim. Nora ya, Sunggokong itu bisa jadi 50 loh. Apakah Sunggokong jadi 50 orang? Apakah Sunggokong ini jadi pribadinya Dia mengumpamakan 50? Tuhannya dengan Sunggokong. Enggak, ini perumpamaan contoh supaya Nora paham, karena Nora nggak paham. Sunggokong itu jadi 50, apakah pribadinya 50 juga? Coba jawab Nora, jawab. Sunggokong jadi 50, apakah pribadinya 50 juga? Kau ikutin saya sekarang, coba ikutin saya. Masa Yesua kalah Kau sama ikutin saya Sunggokong? dulu. Yesua sama Ikutin saya kalah sama Sunggokong, Nora. Kau ikutin saya dulu. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Coba Itu ucap. Nora paham. Bisa gambaran biar Nora paham. La ta'khuzu sinatu wala naum. Coba ucap. Apa itu? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Coba ucap. Biar jangan kau samakan Tuhan kau dengan Songgokong. Kurang ajar. Coba ucap. Man zalladzi yasfa'u indahu illa bi'izni. Coba ucap. Enggak, kalau enggak, supaya Nora paham ya. Setan bisa jadi manusia enggak? Coba, setan Tidak bisa jadi manusia karena setan itu adalah sifat. Makanya dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bagi kau yang terkutuk itu setan atau Tuhan? enggak. Malaikat bisa enggak jadi manusia dalam wujud manusia? Dengarkan dulu saya. Malaikat bisa enggak dalam wujud manusia? Di dalam Islam yang terkutuk itu adalah setan. Sekarang aku tanya sama kau. Yang Malaikat terkutuk itu itu setan atau Tuhan? yang terkutuk itu setan lah. Masa Tuhan terkutuk Dalam sejak ayat 3 nomor 13 coba kamu baca.
Sejak kapan? Aduh Nora, sejak kapan Tuhan? Coba kamu baca Galatia 3 nomor 13, silakan. Kalau Tuhan terkutuk Nora berarti Tuhan berdosa dong. Sejak kapan ceritanya Tuhan berdosa? Kau baca dulu Galatia 3 nomor 13. Tunggu. Astagfirullahalazim. Itu songgokong aja bisa, masa Yesus nggak Kau bisa baca dulu Galatia 3 nomor 13. Saya bacakan komal saya dulu ayat kursi cepat. Iya, Galatia apa? Galatia 3 nomor 13. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Galatia 3, dapat paham sih, kasih songgokong aja biar dia paham. Bacakan aja. Fa'u indahu illa biizni. Cepat baca. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Udah baca? Ya. Wala yu'ithuna Amasya telah menebus kita dari kutuk Torah dengan telah menjadi kutuk demi kita, sebab telah tertulis, terkutuklah setiap orang yang tergantung pada kayu salib. Iya, salahnya di sini. Aliyul azim. Kira-kira yang mati di kayu salib ini terkutuk apa enggak? Orang yang disalibkan di kayu salib itu, tetapi Yesus itu tidak terkutuk, dia mengganti. Kau baca lagi dari 13-nya. Baca lagi. Amasya telah menebus kita dari kutuk Torah dengan telah menjadi kutuk demi kita. Telah menjadi kutuk. Yang telah menjadi kutuk itu siapa? Demi manusia. Dia telah menjadi kutuk. Telah menjadi kutuk. Yang menjadi kutuk itu siapa di situ? Yang menjadi kutuk Yesua telah menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, bacakan. Yesua telah menjadi kutuk demi kita, sebab telah tertulis, terkutuklah setiap orang yang tergantung pada kayu salib. Yesua digantung nggak pada kayu salib? Iya, digantung kepada kayu salib. Tetapi yang digantung pada kayu salib itu dikutuk apa enggak? Iya, dikutuk, tetapi sekarang pertanyaannya begini. Di dalam Islam yang terkutuk itu setan, tetapi bagi kalian yang terkutuk itu adalah Yesua. Tidak begini. Nora tidak paham di sini, tidak memang. Nora, Yesua. Saya bertanya, ini secara enggak sesuai. Jangan kamu menambah dan mengurangi atau menafsir Bible kau. Iya. Saya bertanya, di dalam Islam yang terkutuk itu syaitan. Syaiton. Setan terkutuk. Kalau Paham? di dalam Bible kau, Iya. yang terkutuk itu siapa? Yang terkutuk di sini manusia yang terkutuk, tapi Yesua yang menggantikan orang terkutuk. Saya tidak tanya yang terkutuk di dalam yang dengar yang terkutuk di dalam yang terkutuk di dalam kitab kamu siapa namanya? Yang terkutuk itu setan, Nora, orang-orang berdosa yang terkutuk. Sebab ada tertulis terkutuklah yang digantung pada kayu. Tapi sekarang saya tanya, yang digantung pada kayu salib itu siapa? Yesua Hamasya yang digantung. Jadi yang terkutuk itu siapa namanya? Dia jadi terkutuk demi. Saya tanya, siapa nama yang terkutuk yang digantung pada kayu salib? Orang nggak paham deh, capek deh nggak paham. Yang terkutuk yang digantung supaya dia paham. Berikanlah Roh Kudus dan orang supaya dia paham. Berikanlah Roh Kudus yang terkutuk yang digantung pada kayu salib, siapa namanya? Aku sudah bilang 1000 kali Yesus Hamasya, sudah 100 kali dibilang. Oke, jadi sudah jelas. Sabar. Ari, sudah jelas. Ini saya kena pembatasan.
Ari, tidak- saya sudah kena pembatasan. Kau dengarkan Ibu Gembala baik-baik. Iya, iya. Iya Ibu Gembala, bilang. Iya Ibu Gembala. Jadi kenal Roh Kudus Bilang Nora biar dia dulu, iya Ibu Gembala. Iya Ibu Gembala, bilang dulu. Ya Ibu Gembala paham karena orang nggak paham-paham dia capek. Jadi begini ya. Di dalam Islam sudah jelas. Sekarang Ari mute. Ya, Ari mute. Jangan. Saya sudah kena pembatasan. Saya harus rungkat, kalau tidak akun saya kena. Oke. Nanti selesai maghrib kita live lagi, Ari. Selesai maghrib kita live. Kau entah bilang apa, Ari? Nggak ngerti aku. Sudah jelas ya. Di dalam Islam itu yang terkutuk itu adalah syaitan. Karena syaitan itu adalah salah satu